Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tiara Triutami. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang persamaan garis lurus. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Materi ini merupakan materi matematika SMP kelas 8, yaitu tentang persamaan garis lurus. Pasti kalian sudah mengetahui kan tentang persamaan garis lurus? Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai persamaan garis lurus. Bahasan materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pengertian persamaan garis lurus. Kedua, gradien. Ketiga, rumus persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, yaitu contoh soal. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus menyatakan suatu persamaan yang mengartikan suatu garis lurus ke dalam suatu persamaan. Karakteristik atau ciri dari persamaan garis lurus yaitu variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 1. Garis lurus adalah suatu kumpulan titik-titik dengan jumlah tak terhingga serta saling berdampingan. Garis lurus bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk persamaan garis lurus. Satu garis lurus bisa dinyatakan dalam lebih dari satu persamaan. Bentuk umum persamaan garis lurus dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan MX ditambah C, di mana M merupakan gradien, X adalah variabel, serta C merupakan konstanta. Contoh untuk menyatakan persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan MX, Y sama dengan min MX, Y sama dengan A, X sama dengan A, AX ditambah BY sama dengan AB, AX dikurangi BY sama dengan min AB, dan yang lainnya. Nah, untuk gambar dari contoh persamaan ini bisa dilihat di sini ya. Seperti yang telah kita sebutkan di atas, persamaan garis lurus menyatakan suatu persamaan yang mengartikan suatu garis lurus ke dalam suatu persamaan. Sehingga pengertian dari persamaan garis lurus merupakan suatu persamaan yang apabila kita gambarkan ke dalam suatu bidang koordinat kartesius, maka akan membentuk suatu garis lurus. Dan yang dimaksud dengan garis lurus yaitu kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Nah, materi yang kedua yaitu tentang gradien. Gradien merupakan satu komponen yang tidak dapat terlepas dari persamaan garis lurus. Gradien merupakan suatu perbandingan komponen Y dan juga komponen X, atau yang disebut juga dengan kecondongan sebuah garis. Simbol dari gradien yaitu berupa huruf M. Ingat-ingat ya, jadi simbol dari gradien itu berupa huruf M kecil. Gradien juga bisa didefinisikan sebagai suatu nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis. Pada umumnya, nilai gradien dari sebuah persamaan garis lurus dinyatakan lewat perbandingan delta Y per delta X. Cara untuk menentukan gradien pada sebuah garis lurus dalam bidang kartesius juga bisa dipengaruhi oleh arah kemiringan garis tersebut. Yang pertama, gradien dari persamaannya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka M-nya atau gradiennya sama dengan komponen X per komponen Y. 2. Gradien yang melalui titik pusatnya 0,0 dan titik A, B.
maka M-nya sama dengan B per A. 3. Gradien yang melalui titiknya X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya M sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Atau bisa juga M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. 4. Gradien garisnya saling sejajar. Berarti M-nya atau gradiennya M1 sama dengan M2. Nah, yang terakhir, yang kelima, gradien garisnya saling tegak lurus. Maka gradiennya M sama dengan min 1 atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Terdapat posisi dua garis. Jadi posisi dua garis itu yang pertama garis yang sejajar dan yang kedua garis yang saling tegak lurus. Garis sejajar merupakan dua buah garis yang tidak pernah akan memiliki titik potong. Dua buah garis yang saling sejajar ini mempunyai gradien yang sama. Diketahui gradien garis G sama dengan MG serta gradien garis H sama dengan MH. Sehingga hubungan antara gradien dua buah persamaan garis itu dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. MG sama dengan MH. Yang kedua, garis yang saling tegak lurus. Gradien dari dua buah garis yang saling tegak lurus juga mempunyai hubungan. Hubungan dari dua buah garis tersebut dinyatakan jika gradien garis kedua adalah lawan dari kebalikan gradien garis yang pertama. Atau dengan kata lain juga bisa dikatakan jika hasil dari perkalian dua buah gradien tersebut sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan ke bahasan materi yang ketiga, yaitu rumus persamaan garis lurus. Di sini ada 4 rumus. Yang pertama, persamaan garis lurus yang berbentuk umum atau Y sama dengan MX. Persamaan yang melalui titik pusatnya 0,0 serta bergradien M. Yang kedua, persamaan garis lurus melalui titik sejajar atau Y sama dengan MX ditambah C. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan Y sama dengan MX serta bergradien M. Ketiga, persamaan garis lurus yang melalui titiknya X1, Y1 dan bergradien M. Persamaannya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. 4. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garis lurusnya Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, supaya kalian lebih memahami dari materi persamaan garis lurus, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya ya. Untuk soal yang pertama, saya ambil dari soal ujian nasional matematika tahun 2013 dan 2008. Soalnya yaitu persamaan garis yang melalui titik min 3,5 dan tegak lurus garis 3x min 2y sama dengan 4 adalah A. 2x ditambah 3y min 9 sama dengan 0, B. 2x min 3y min 9 sama dengan 0, C. 3x ditambah 2y ditambah 19 sama dengan 0, D. 3x min 2y min 1 sama dengan 0. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, kita mencari gradiennya terlebih dahulu. 3x min 2y sama dengan 4. Kita konversikan jadi 2y-nya ada di sebelah kiri. 2y sama dengan 3x min 4. Y sama dengan 3 per 2x min 2.
Sehingga gradien garis tersebut yaitu M1-nya 3/2. Yang kedua, suatu garis akan tegak lurus dengan suatu persamaan garis apabila mempunyai gradien yang memenuhi M1 kali M2 sama dengan M1. Nah, M1-nya kan sudah kita ketahui, M1-nya 3/2. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini, jadi 3/2 kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 dibagi 3/2. Jadi M2-nya min 2/3. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis. Persamaan garis dengan gradien M2-nya min 2/3 yang melalui titik min 3,5. Rumus dari persamaan garis ini yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 5 sama dengan M2-nya kan min 2/3. Min 2/3 dalam kurung X dikurangi X1-nya min 3, berarti X dikurangi min 3. Y dikurangi 5 sama dengan min 2/3 dalam kurung X ditambah 3. Nah, supaya 3-nya hilang, ini jadi kedua ruasnya itu dikali dengan 3. Berarti Y 3 dalam kurung Y min 5 sama dengan min 2/3 dalam kurung X plus 3 dikali 3 kan. Nah, karena min 2/3 dikali 3 itu min 2 kali 3 itu kan min 6. Min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Nah, jadi hasilnya 3 dikali Y min 5 sama dengan min 2 dikali X plus 3. 3 kali 5 itu kan 3 kali Y itu kan 3Y. 3Y dikurangi 3 kali 5 15. Jadi 3Y dikurangi 15. Min 2 kali X min 2X. Min 2 kali 3 min 6. Jadi yang di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke kiri. Min 2X pindah ruas ke kiri itu kan jadi 2X plus 3Y dikurangi 15 ditambah 6 sama dengan 0. 2X plus 3Y min 15 ditambah 6 hasilnya kan min 9. Jadi jawabannya 2X ditambah 3Y min 9 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal yang kedua. Diketahui sebuah persamaan garis lurus yang melalui titik P, K,4 serta tegak lurus garis X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0, yaitu Y sama dengan M dalam kurung X plus 1, sehingga nilai K adalah A1, B2, C3, D4. Pertama, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan cara mudah. Apabila tegak lurus, maka gradien garisnya lawan dan kebalikannya. Sebab M dari garis X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0, yaitu min 1/2. Maka lawan dan kebalikannya adalah 2. Nah, supaya lebih paham, jadi gini ya. Pertama kan kita mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien dari X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan min X min 1. Y sama dengan min X per 2 dikurangi 2. Berarti M1-nya itu min 1/2. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya sudah ada, yaitu min 1/2. Min 1/2 kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 dibagi min 1/2. Berarti M2-nya sama dengan 2. Maka dari itu, persamaan garis Y sama dengan M
dalam kurung X plus 1 akan menjadi Y sama dengan 2 dalam kurung X plus 1. Garis Y sama dengan 2 dalam kurung X plus 1 melewati titik K,4. X-nya itu K, Y-nya sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 2 dalam kurung X plus 1. Y-nya sudah diketahui kan, 4, berarti langsung saja kita tulis 4. 4 sama dengan 2 dalam kurung X-nya diganti dengan K, K plus 1. 4 sama dengan 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2. 2K sama dengan 4 dikurangi 2, 2K sama dengan 2, maka K-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah A, yaitu 1. Contoh soal yang ketiga, saya ambil dari soal ujian matematika tahun 2009. Di antara persamaan garis berikut, 1. 2Y sama dengan 8X plus 20, 2. 6Y ditambah 12X ditambah 18, 3. 3Y ditambah 12X ditambah 15, 4. 3Y sama dengan min 6X ditambah 15, yang grafiknya saling sejajar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 13 dan 4, D. 2 dan 4. Nah, untuk pembahasannya yaitu sebuah grafik saling sejajar apabila mempunyai nilai gradien yang sama, yakni jadi kita harus dicek satu persatu gradien dari persamaan garisnya. Yang pertama kita cek gradien persamaan garis yang pertama, yaitu 2Y sama dengan 8X plus 20. 2Y ditambah 8X tambah 20, maka gradiennya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6Y sama dengan 12X tambah 18, maka gradiennya 12 dibagi 6 sama dengan 2. 3Y sama dengan 12X ditambah 15, M-nya yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3Y sama dengan min 6X tambah 15, M-nya min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Sehingga grafik yang saling sejajar itu terjadi pada persamaan garis 1 dan juga 3 karena gradiennya sama, yaitu 4. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi persamaan garis lurus dan juga contoh soalnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.